Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-144. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Sambi Pitu tertawa, namun ia menjauhkan kudanya dari kuda Ki Lemah Teles yang menggeram. Namun kedua orang itu terkejut ketika mendengar derap kaki kuda. Ketika mereka berpaling, mereka melihat 4 ekor kuda yang berpacu seperti dikejar hantu. "Siapa mereka?" bertanya Ki Lemah Teles. "Berhati-hatilah, Kiai Banyu Bening menganggap kita terlalu banyak tahu. Setan itu melepaskan kita dari padepokan, tetapi kemudian memerintahkan orang-orangnya memburu kita." Keduanya justru memperlambat derap kaki kuda mereka, seakan-akan mereka justru sengaja menunggu ke-4 orang berkuda itu. "Kita belum tahu siapa mereka dan untuk apa mereka memburu kita. Tetapi sebaiknya kita tidak berprasangka buruk lebih dahulu. Mungkin mereka bukan dari padepokan Kiai Banyu Bening," berkata Ki Sambi Pitu kemudian. Pada itu, ke-4 orang berkuda itu memacu kudanya semakin cepat. Ketika mereka berhasil menyusul Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles yang memang memperlambat derap lari kudanya, maka 2 orang di antara mereka justru mendahului. Kemudian setelah keduanya berada di depan itu, maka mereka memberi isyarat agar Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu berhenti. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles yang sudah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan itu pun menarik kendali kuda mereka, sehingga sejenak kemudian mereka pun telah berhenti. "Turunlah!" perintah salah seorang di antara kedua orang yang mendahului Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles. Ternyata orang itu adalah orang yang berwajah garang, bermata tajam dan berkumis tebal yang berada di pintu gerbang padepokan Kiai Banyu Bening itu. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun kemudian meloncat turun dari kuda mereka. Dengan tenang keduanya telah mengikat kuda mereka pada sebatang pohon perdu. Demikian pula ke-4 orang yang memburu mereka, ke-4-empatnya pun telah meloncat turun serta mengikat kuda-kuda mereka pula. "Kisanak!" berkata orang berkumis tebal itu. Suaranya mengguntur menggetarkan selaput telinga. "Ternyata kalian terlalu banyak bertanya, sehingga kalian pun mengetahui banyak tentang padepokan kami. Tetapi bukankah Kiai Banyu Bening menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" sahut Ki Sambi Pitu. "Kiai Banyu Bening kadang-kadang memang kehilangan kendali. Jika seseorang memancing dengan pertanyaan-pertanyaan, maka di luar sadarnya ia pun selalu menjawabnya." "Jadi," bertanya Ki Lemah Teles, "pengertianmu yang banyak tentang padepokan kami akan sangat membahayakan kami. Karena itu, maka kalian tidak boleh menyebarkan apa yang telah kalian ketahui itu kepada orang lain," berkata orang berkumis tebal itu. Ki Sambi Pitu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah,
Kami berjanji untuk tidak menyebarluaskan pengertian kami tentang padepokan Kiai Banyu Bening. Sekedar janji sebagaimana kau katakan itu, tidaklah cukup Kisanak, berkata orang berkumis tebal itu pula. Jadi apa yang harus aku lakukan? Kau harus diam untuk selama-lamanya, jawab orang itu. Maksudmu? Desak Ki Lemah Teles. Kalian harus dibunuh. Kedua orang itu mengerutkan dahinya, namun kemudian Ki Lemah Teles pun berkata, jika kau akan membunuhku, maka kau akan aku bunuh lebih dahulu. Wajah orang itu menjadi tegang, tetapi kemudian ia pun tertawa. Suaranya meledak-ledak seperti petir yang menyambar-nyambar di langit. Hai! Bentak Ki Lemah Teles. Kenapa kau tiba-tiba menjadi gila? Orang itu tiba-tiba saja terdiam. Matanya menyala seakan-akan memancarkan api. Kaulah yang benar-benar gila. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Tentu saja aku tahu. Kau adalah budak-budak kecil di padepokan orang yang berbangga dengan sebutan Kiai Banyu Bening. Hei, apakah kau tahu artinya Banyu Bening? Cukup! Orang itu berteriak. Sebaiknya kau sebut nama ayah dan ibumu. Sebentar lagi kau akan mati. Sudah aku katakan, kau yang akan mati. Apakah kau tuli? Ki Lemah Teles pun berteriak pula. Namun Ki Sambi Pitu berkata dengan nada yang lebih rendah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Kiai Banyu Bening? Apakah yang aku ketahui tentang padepokan itu cukup menjadi alasan baginya untuk membunuh? Setiap orang yang tidak dikehendaki oleh Kiai Banyu Bening akan mati, jawab orang itu. Kisanak, berkata Ki Sambi Pitu. Agaknya peristiwa yang terjadi atas bayi Kiai Banyu Bening itu telah menghantuinya sepanjang hidupnya, sehingga nalar budinya tidak lagi dapat menilai baik dan buruk. Jangankan kehilangan bayinya dengan cara yang sangat mengerikan, sedangkan orang yang merasa kesepian di hari-hari tuanya saja dapat kehilangan akal pula. Gila kau Sambi Pitu, geram Ki Lemah Teles. Namun Ki Sambi Pitu itu tidak menghiraukannya. Dengan nada rendah ia berkata selanjutnya, apakah Kiai Banyu Bening tidak dapat menemukan istri serta laki-laki yang mengajaknya pergi itu? Kiai Banyu Bening tidak membutuhkannya lagi. Mereka yang harus bertanggung jawab atas kematian bayi itu. Kiai Banyu Bening tidak seharusnya mencari korban untuk melepaskan kemarahan dan kekecewaannya. Kau tidak usah mengguruinya. Jika keduanya dapat diketemukan, maka ia tentu sudah menuntut tanggung jawab itu. Tetapi keduanya telah menghilang setelah mereka mengetahui bahwa Kiai Banyu Bening masih tetap hidup. Apalagi peristiwa itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sebelum perguruan Kiai Banyu Bening berdiri. Kau tahu siapa nama laki-laki itu? Bertanya Ki Sambi Pitu. Orang itu menggeleng. Katanya, tidak, seandainya aku tahu, tidak ada perlunya aku menyebut di hadapanmu. Baiklah Kisanak, kau telah melengkapi pengenalanku atas Kiai Banyu Bening. Sekarang perkenankan aku melanjutkan perjalanan, berkata Ki Sambi Pitu. Tidak! Tiba-tiba orang itu membentak. Kalian berdua tidak akan pernah keluar dari lingkungan dan kuasa kami. Kalian berdua akan mati. Aku bunuh kau! Geram Ki Lemah Teles.
Kemudian aku tantang Kiai Banyu Bening untuk berperang tanding. Agaknya kau benar-benar gila. Kau kira siapa Kiai Banyu Bening itu, hei? Sehingga kau berani menantangnya untuk berperang tanding. Geram orang berkumis tebal itu. Menyebut namanya saja, kau harus mendapat izin dan palilahnya. Ki Lemah Teles tertawa. Suaranya meledak-ledak tidak kalah dari suara tertawa orang berkumis tebal itu. Katanya, apakah kau kira Kiai Banyu Bening itu memiliki kelebihan? Jika ia benar-benar memerintahkan membunuhku, aku benar-benar akan datang kepadanya dan menantangnya berperang tanding seperti yang aku katakan itu. Kau tidak akan sempat melakukannya. Kau akan mati sekarang juga. Jangan membantah. Kau yang akan mati sekarang. Sayang, kau tidak sempat melihat aku membantai Kiai Banyu Keruh itu besok atau lusa. Karena kau akan mati. Karena itu pergilah. Kembalilah kepada kiaimu itu. Katakan bahwa kau masih ingin hidup untuk melihat bagaimana aku membunuh Banyu Bening yang gila itu. Ki Lemah Teles berteriak semakin keras. Wajah orang berkumis tebal itu bagaikan tersentuh api. Karena itu, tanpa menjawab lagi, ia pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Ketika keempat orang itu bergerak mengepung Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles, maka Ki Lemah Teles itu masih berteriak. Kalian benar-benar gila. Jika kalian mati, jangan salahkan aku. Orang berkumis tebal dan berwajah garang itu tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta maka ia mulai menyerang Ki Lemah Teles. Sedangkan kawan-kawannya pun mulai bergerak pula, mendekati salah seorang dari kedua orang yang telah datang ke padepokan mereka itu. Sejenak kemudian pertempuran pun telah berlangsung dengan sengitnya. Orang berkumis tebal yang marah itu segera mengerahkan kemampuannya. Ia benar-benar ingin segera membunuh Ki Lemah Teles yang telah berani menghina pemimpin padepokannya yang sangat dihormatinya. Agaknya orang berwajah garang dan berkumis tebal itu termasuk salah seorang kepercayaan Kiai Banyu Bening. Karena itu, maka dengan hentakan-hentakan ilmunya, ia mampu mengejutkan Ki Lemah Teles. Apalagi seorang kawannya telah membantunya, seorang yang bukan orang kebanyakan. Sementara itu, dua orang yang lain telah bertempur melawan Ki Sambi Pitu. Keduanya berusaha memecah perhatian Ki Sambi Pitu dengan menyerang dari arah yang berlawanan. Tetapi Ki Sambi Pitu adalah seorang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia tidak menjadi bingung meskipun dua orang lawannya itu justru berdiri di arah yang bertentangan. Orang berkumis tebal itu tidak menduga bahwa orang yang mengaku pedagang yang mencari barang-barang dagangan itu untuk beberapa lama mampu mengimbangi ilmunya. Bahkan Ki Lemah Teles itu sekali-sekali justru telah mendesak lawannya, meskipun mereka berdua. Bahkan dengan lantang Ki Lemah Teles itu pun berkata, "Nah, sekarang kita akan bertaruh. Siapa yang akan terbunuh di pertempuran ini?" Orang berkumis tebal itu tidak menjawab. Namun Ki Lemah Teles itu pun berkata, "Marilah kita letakkan taruhan kita lebih dahulu. Uang, pendok keris, atau timang. Tetapi harus dari emas, seperti timang yang aku pakai ini.
Siapa yang tetap hidup boleh memiliki taruhan itu. Setan kau! Geram orang yang berwajah garang dan berkumis tebal itu. Matanya yang tajam bagaikan menyala memandang Ki Lemah Teles yang menantangnya bertarung itu. Baiklah jika kau menolak, berkata Ki Lemah Teles. Nampaknya kau menyadari bahwa kau tidak akan dapat menang meskipun kau dibantu oleh seorang kawanmu. Orang berkumis tebal itu tidak menjawab, tetapi serangannya datang semakin cepat. Seorang kawannya pun berusaha untuk mengimbangi kecepatan gerak orang berkumis tebal itu. Namun pertahanan Ki Lemah Teles sama sekali tidak terguncang karenanya. Bahkan Ki Lemah Teles yang berilmu tinggi itu semakin lama justru semakin mendesak lawan-lawannya. Dengan tangkasnya Ki Lemah Teles telah meloncat menghindar ketika orang berkumis tebal itu melenting dengan cepat sambil menjulurkan kakinya menyamping. Namun dalam pada itu, lawannya yang lain telah memutar tubuhnya sambil mengayunkan kakinya mengarah kening. Ki Lemah Teles dengan cepat bergeser ke samping. Tetapi demikian kaki lawannya yang berputar itu hampir menyambar keningnya. Maka ia pun segera menjatuhkan diri. Tetapi justru kakinya dengan cepat serta dilambari dengan tenaganya yang besar menyapu menebas kaki lawannya yang dipergunakannya sebagai tempat bertumpu. Dengan derasnya kaki itu bergeser. Justru karena itu, maka orang itu benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Karena itu, maka dengan keras ia telah terbanting jatuh di tanah. Namun dengan cepat pula, orang itu melenting berdiri. Tetapi Ki Lemah Teles bergerak lebih cepat. Ki Lemah Teles justru telah bersiap sepenuhnya. Demikian orang itu bangkit, maka kakinya telah menyambar dada. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Namun ketika Ki Lemah Teles siap memburunya, maka lawannya yang seorang lagi telah menyerangnya. Sambil meloncat maju, maka tangannya yang kuat itu telah terayun ke arah pelipisnya. Namun Ki Lemah Teles bergerak lebih cepat. Dengan loncatan ke samping, maka pukulan tangan itu tidak menyinggung tubuhnya sama sekali. Dengan demikian, maka kedua orang lawan Ki Lemah Teles itu telah semakin meningkatkan ilmu mereka sampai ke puncaknya. Tetapi memang tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan dan kemudian membunuh orang itu. Dalam pada itu, Ki Sambi Pitu pun telah bertempur melawan dua orang lawannya pula. Dua orang yang memiliki kemampuan untuk bertempur cukup tinggi. Namun keduanya telah benar-benar berada di dalam genggaman tangan Kiai Banyu Bening. Jadi apa yang dikatakan oleh Kiai Banyu Bening bagi mereka adalah paugeran. Karena itu, mereka sama sekali tidak sempat mempergunakan akal mereka. Ketika Kiai Banyu Bening memerintahkan mereka untuk membunuh, maka mereka pun telah menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi lawan yang mereka hadapi adalah Ki Sambi Pitu, seorang yang benar-benar berilmu tinggi. Karena itu, maka kedua orang itu pun segera mengalami kesulitan. Betapapun mereka berusaha, tetapi serangan-serangan mereka tidak pernah menyentuh sasaran. Bahkan kemudian ternyata bahwa serangan Ki Sambi Pitu pun yang justru lebih dahulu mengenai tubuh lawannya.
Seorang dari kedua lawannya itu telah terpelanting ketika tangan Kisambi Pitu terayun tepat mengenai tengkuknya. Orang itu jatuh tersungkur dengan kerasnya. Wajahnya yang terjerembab telah terluka oleh goresan-goresan kerikil yang terserak di jalan itu. Debu dan tanah yang melekat membuat wajahnya menjadi kotor dan berdarah. Tetapi orang itu masih bangkit sambil menggeram. Diusapnya wajahnya dengan tangannya, sementara mulutnya yang juga berdarah itu mengumpat-umpat. Kisambi Pitu sempat tertawa melihat wajah orang itu, bahkan sambil bergeser menghindari serangan lawannya yang seorang lagi. Ia berkata, "Hei, dari mana kau mendapatkan topeng yang menarik itu?" "Aku koyak mulutmu," geram orang itu. Kisambi Pitu tertawa semakin keras. Katanya, "Jangan terlalu garang. Jagalah agar luka-lukamu tidak terlalu mengeluarkan darah." Kemarahan orang itu serasa membakar ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Sementara kawannya yang seorang lagi telah meloncat menyerang pula. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tetapi kedua lawan Kisambi Pitu semakin lama menjadi semakin tidak berdaya. Tetapi keduanya tidak segera menyerah. Hampir berbareng keduanya telah menarik keris mereka dari warangkanya yang terselip di punggung. Kisambi Pitu melihat kedua ujung keris itu dengan dada yang berdebar-debar. Setapak ia melangkah surut, sementara lawannya yang wajahnya tersuruk ke dalam tanah itu menggeram. "Kau harus menebus kesombonganmu dengan nyawamu. Kalian telah mendahului mempergunakan senjata," berkata Kisambi Pitu. "Kau mulai menyesali tingkah lakumu," geram lawannya yang lain. Kisambi Pitu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Jika kalian tergores ujung kerisku, itu bukan salahku." Kedua orang itu justru tertegun melihat Kisambi Pitu yang juga menarik kerisnya. Sebuah keris luk 11 yang manis buatannya. Pamornya nampak berkerdipan seakan-akan menyalakan cahaya yang kehijau-hijauan. Tetapi kedua orang itu tidak sempat merenungi senjata lawannya. Ketika keris itu mulai berputar, maka mereka pun segera menyadari bahwa mereka benar-benar akan bertempur habis-habisan. Dalam pada itu, Ki Lemah Teles pun telah bertempur dengan garangnya. Kedua lawannya memang tidak banyak mempunyai kesempatan. Beberapa kali serangannya telah mengenai tubuh lawan-lawannya. Meskipun sekali-sekali tubuhnya juga tersentuh serangan lawannya, tetapi serangan itu tidak menggoyahkan pertahanannya. Orang yang berkumis tebal itu setiap kali harus berdesis menahan sakit. Wajahnya seakan-akan telah menjadi lembab. Beberapa kali tangan Ki Lemah Teles telah mengenai wajahnya. Seakan-akan Ki Lemah Teles sengaja menampar mulutnya sehingga berdarah. Ketika orang berkumis lebat itu melihat kawan-kawannya yang bertempur melawan Kisambi Pitu telah menggenggam kerisnya, maka ia pun telah menarik senjatanya pula. Bukan sebilah keris seperti yang lain, tetapi sebilah parang yang besar. Sedangkan kawannya memang bersenjata keris sebagaimana yang lain. Ki Lemah Teles yang melihat lawan-lawannya bersenjata
maka ia pun telah menggenggam senjatanya pula. Seperti senjata Ki Sambi Pitu, maka Ki Lemah Teles telah menggenggam sebilah keris, tetapi lurus dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari kebanyakan keris. Dengan demikian maka pertempuran itu pun telah benar-benar sampai ke puncaknya. Serangan-serangan yang akan berhasil menyentuh lawan tidak lagi sekedar membuat tubuh menjadi biru lembab, tetapi goresan-goresan luka itu akan dapat menitikkan darah. Bahkan jika senjata itu menukik di dada dan menyentuh jantung, maka senjata-senjata itu akan dapat membunuh. Namun mereka yang bertempur tidak menghiraukannya. Mereka telah mengayun-ayunkan senjata mereka. Orang berkumis tebal itu pun telah mengayun-ayunkan parangnya pula. Tetapi Ki Lemah Teles adalah seorang yang tangkas. Ia mampu dengan cepat menghindari serangan-serangan lawannya. Namun tiba-tiba saja ia meloncat menyerang dengan ujung kerisnya. Serangan yang datang beruntun dari kedua lawannya membuat Ki Lemah Teles berkeringat. Namun sejalan dengan itu, kemarahannya pun semakin menggigit jantung. Karena itu, maka kerisnya pun menjadi semakin cepat menyambar-nyambar. Ternyata orang yang berkumis tebal itu mengalami banyak kesulitan menghadapi Ki Lemah Teles yang mampu bergerak dengan cepatnya, sementara kerisnya bergerak melampaui kecepatan geraknya. Karena itu, maka sambil berteriak marah sekali, orang itu meloncat mundur mengambil jarak. Namun ujung keris lawannya telah tergores di lambungnya. Goresan itu memang tidak begitu dalam. Sementara itu, ikat pinggang orang berkumis lebat yang terbuat dari kulit yang tebal dan lebar itu pun sempat ikut menahan ujung keris Ki Lemah Teles, sehingga goresan itu tidak terlalu panjang dan dalam. Meskipun demikian, darah sudah mulai tertumpah. Titik-titik darah itu sudah membasahi lereng Gunung Lawu. Namun pertempuran masih berlangsung terus. Orang berkumis tebal itu tidak berniat menghentikan pertempuran apapun yang terjadi. Sebagai murid kepercayaan Kiai Banyu Bening, maka orang itu tidak akan mundur setapak pun juga. Ki Lemah Teles menyadari sepenuhnya akan hal itu pula. Karena itu, ia tidak berniat untuk menawarkan kesempatan agar lawannya menyerahkan diri. Karena itu, maka pertempuran pun segera mencapai puncaknya. Orang berkumis tebal itu telah mengayun-ayunkan parangnya. Seorang kawannya yang bertempur bersamanya juga telah berusaha untuk menggapai tubuh Ki Lemah Teles dengan ujung kerisnya. Tetapi bukan tubuh Ki Lemah Teles yang kemudian tergores senjata. Justru tubuh orang berkumis lebat dan kawannya itulah yang menjadi basah oleh darah. Ki Lemah Teles telah menyelesaikan pertempurannya lebih dahulu. Orang berkumis tebal itu kehilangan kesempatan untuk melawannya ketika keris Ki Lemah Teles mengoyak pangkal paha kanannya. Orang itu seakan-akan tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berdiri dan apalagi bertempur. Jika Ki Lemah Teles bergeser, maka orang berkumis tebal itu tidak lagi mampu berbuat sesuatu. Bahkan jika ia berusaha menapak dengan kaki kanannya, maka orang itu justru tidak dapat mempertahankan keseimbangannya. Sedangkan yang seorang laki telah terbaring sambil mengerang kesakitan. Keris Ki Lemah Teles telah menggores dadanya menyilang, tetapi luka itu
tidak menghunjam sampai ke jantung. Ki Sambi Pitu masih bertempur untuk beberapa saat, tetapi bahwa orang berkumis tebal itu sudah tidak mampu bertempur lagi, maka kedua orang lawan Ki Sambi Pitu pun kehilangan ketegarannya. Mereka pun kemudian telah terluka, sebagaimana kedua kawannya yang lain, sehingga keduanya tidak lagi mampu untuk bertempur. Seorang tubuhnya terbaring di atas tanggul parit, sedang yang seorang lagi terkapar di pinggir jalan. "Kenapa tidak kau bunuh aku?" teriak orang berwajah garang bermata tajam dan berkumis tebal itu. "Apakah kematianmu ada artinya bagiku?" bertanya Ki Lemah Teles. "Kau akan menyesal, karena pada kesempatan lain, akulah yang akan membunuhmu," geram orang itu. "Kalau kau mampu membunuhku, tentu sudah kau lakukan sekarang ini. Justru kau bertempur bersama dengan seorang kawanmu. Lain kali aku akan membawa 10 orang kawan, jika kau tidak membunuh aku sekarang." Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, "Kau kira aku tidak mempunyai kawan? Di seberang hutan Jatimalang, kawanku ada sepadang rumput yang luas menunggu aku. Jika pada kesempatan lain kau akan membawa 10 orang kawanmu, maka aku akan membawa pasukan segelar sepapan." Orang berkumis tebal itu menggeram, tetapi ia memang sudah tidak berdaya. Bahkan untuk berdiri pun rasa-rasanya tidak lagi dapat tegak. Namun Ki Lemah Teles dan Ki Sambi Pitu ternyata benar-benar tidak ingin membunuh lawannya. Bahkan Ki Sambi Pitu itu pun kemudian berkata, "Aku akan memberi isyarat kepada kawan-kawanmu agar datang menjemputmu." "Setan kau! Kau sudah menghina aku dan padepokanku!" geram orang berkumis lebat itu. Tetapi ia memang sudah menjadi semakin lemah, sehingga ia tidak lagi bergerak terlalu banyak. Apalagi setiap gerakan seakan-akan telah menekan darahnya itu, sehingga mengalir semakin banyak dari lukanya. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun kemudian telah melepaskan keempat ekor kuda yang semula dipergunakan oleh orang berkumis itu bersama kawan-kawannya. Kuda itu pun kemudian dihadapkan ke arah padepokan Kiai Banyu Bening. Seekor demi seekor, kuda itu dilecut sehingga berlari kencang menuju ke padepokan. "Nah," berkata Ki Lemah Teles, "kawan-kawanmu dan barangkali juga Kiai Banyu Bening akan melihat kedatangan keempat ekor kuda tanpa penunggang itu, sehingga mereka akan segera mencarimu. Aku berharap bahwa mereka tidak datang terlambat, sehingga jiwa kalian dapat tertolong. Bukankah jarak ini masih belum terlampau jauh dari padepokanmu?" Orang berkumis tebal itu tidak menjawab, tetapi sorot matanya memancarkan dendam yang tiada taranya. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles sudah meloncat ke punggung kuda mereka. Sejenak kemudian, keduanya telah melarikan kuda mereka, meninggalkan keempat orang yang terluka itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.